Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Andika Priyatama, seorang guru teknik pemesinan dari SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Pada kesempatan kali ini akan melakukan pengembangan tugas koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin calon guru penggerak angkatan 6. Konsep awal yang akan saya uraikan berhubungan dengan pertanyaan dasar yang akan saya sajikan sebagai berikut. Sebagai seorang guru, segala tingkah lakunya memang dianggap sebagai role model bagi masyarakat. Oleh karena itu, membentuk nilai diri harus menjadi teladan bagi muridnya. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, seorang guru harus memiliki dan berpedoman pada asas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Dengan Pratap Triloka tersebut, maka seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan yang tepat serta berpihak pada murid. Nilai-nilai yang tertanam pada seorang guru seharusnya adalah nilai-nilai kebajikan. Karena nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri guru diibaratkan seperti gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air, tapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang penting dan berpengaruh pada pembentukan karakter sebagai pendidik dan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai calon guru penggerak, ada nilai-nilai yang harus dipegang dan diimplementasikan seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam pengambilan keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip, pendekatan, dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Keterampilan coaching merupakan keterampilan menggali kemampuan orang lain dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi coach. Keterampilan coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki pembawaan yang positif, kemampuan mendengarkan dan memotivasi, serta bisa memandu percakapan, berkomitmen untuk terus belajar. Pendekatan coaching sistem Among dapat diterapkan dengan menggunakan metode Tirta, yang merupakan kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air, air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid, kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kegiatan coaching yang diberikan fasilitator membantu saya berlatih mengevaluasi pilihan yang saya buat. Apakah keputusan itu berpihak pada siswa? Apakah sudah sesuai dengan kebijakan universal? Apakah keputusan itu bermanfaat bagi banyak orang? Apakah keputusan itu dibenarkan? Harus dapat mengetahui dan memahami keputusan belajar dan keadaan sosial dan emosional siswa, harus mampu memecahkan masalah mereka sendiri dalam studi mereka sendiri. Dalam hal ini, guru sebagai coach adalah guru karena ia mengaji
atau menggali potensi siswanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Untuk membuat keputusan yang baik, keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk mengambil keputusan. Coaching juga mempengaruhi proses belajar siswa, membantu saya dalam membuat keputusan yang tepat yang mempengaruhi lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan lingkungan yang nyaman. Sesi coaching membantu guru memaksimalkan potensi mereka dan memecahkan masalah. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan teknik coaching untuk mengidentifikasi masalah dan menghasilkan keputusan yang tepat ketika menentukan dilema etika maupun bujukan moral pada murid. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan pelajar, kebutuhan belajar siswanya, serta mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membutuhkan keterampilan sosial emosional seperti kepercayaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, sangat diharapkan untuk dapat menerapkan diskresi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dengan mengenali berbagai pilihan dan kemungkinan hasil serta meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika di mana keduanya memiliki nilai kebenaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, pendidik harus mampu melihat masalah yang dihadapinya, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Pendidik dengan nilai-nilai pendidik yang inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif dapat membimbing peserta didik dalam mengambil keputusan dan mengenali potensi dirinya untuk mengatasi tantangan, melakukan dan bertindak untuk kepentingan murid, menjunjung tinggi prinsip nilai kita sendiri, dan melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan terhadap kita. Ada banyak cara untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, di antaranya pertimbangan prinsip dan langkah-langkah yang membuat dan menguji keputusan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Dan jika masalah tersebut dilema etika atau benar versus benar, maka guru perlu melakukan pertimbangan terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil suatu keputusan, tetapi terkadang pada pengambilan keputusan, terutama dalam situasi problem yang kita hadapi, masih kesulitan. Contohnya, lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pemimpin tidak merespon lantaran mereka lebih berwenang dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil telah sempurna, perbedaan dalam cara pandang, dan adanya dilema etika dan bujukan moral. Untuk bisa membuat sebuah keputusan yang sempurna dan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman, hal pertama yang wajib kita lakukan yaitu merupakan mengenali terlebih dahulu masalah yang terjadi, apakah masalah tadi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Apabila masalah tadi adalah dilema etika, sebelum membuat sebuah keputusan, kita wajib bisa menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil bisa membangun lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman bagi peserta didik. Intinya, pengambilan keputusan yang sempurna terkait masalah dalam bujukan atau dilema etika hanya bisa dicapai bila dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa bila pengambilan keputusan dilakukan secara seksama
melalui proses analisis perkara yang cermat dan akurat menggunakan 9 langkah tadi, maka keputusan tadi diyakini akan bisa mengakomodasi seluruh kepentingan pada pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tadi akan berdampak dalam terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Tantangan yang dialami di lingkungan saya adalah di mana dalam pengambilan keputusan tidak banyak dalam melibatkan guru maupun warga sekolah yang lain. Sehingga timbul perbedaan cara pandang dalam sebuah kasus yang justru akan mempersulit tercapainya sebuah keputusan yang tepat. Seperti yang kita ketahui, ada 3 prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Prinsip berpikir berbasis nilai akhir. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil, yaitu berpikir berbasis peraturan, dan selanjutnya adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Jika kita berpedoman pada 3 prinsip tersebut, tentu tantangan-tantangan yang akan sedikit jumlahnya dibandingkan apabila kita tidak menggunakan 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang guru, saya merasa dampak yang begitu terasa dan terlihat terkait materi pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini. Tujuan dari belajar adalah memerdekakan siswa agar ia mencapai kodratnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Sebelumnya, kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini, maka ketika kita mengambil keputusan harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik kepada murid karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan, murid dapat mencapai merdeka belajar. Seorang guru adalah pemimpin pembelajaran. Seorang guru harus bisa menuntun kodrat anak sebaik-baiknya dalam rangka menuntun mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan well-being untuk masa depan peserta didik menjadi lebih baik. Kesimpulan akhir yang saya dapatkan dalam pembelajaran materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya, sekolah, maupun masyarakat. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur baja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam sebuah keputusan yang diambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Untuk membuat keputusan yang baik, keterampilan coaching membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan pilihan yang berbeda untuk pengambilan keputusan. Ini juga membantu siswa menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Keterampilan coaching dapat diterapkan pada teman sebaya dan masyarakat terkait dengan masalah yang dihadapi selama proses pembelajaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan membutuhkan kesadaran diri, pengelolaan diri,
kesadaran sosial, dan keterampilan interpersonal dan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam kesadaran penuh dan sadar dengan pilihan dan hasil yang berbeda. Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, ada banyak kasus dilema etika dan rujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, tentu seringkali kita menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan di mana terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, namun saling bertentangan. Namun sesulit apapun keputusan yang akan diambil sebagai guru, paling tidak selalu berpatokan dengan 3 unsur yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan tanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dilema etika sendiri merupakan 2 keputusan yang sama-sama benar, sedangkan rujukan moral adalah 2 keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi jelas bahwa dilema etika benar lawan benar, sedangkan rujukan moral adalah keputusan yang benar lawan salah. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran juga dapat menganalisis 3 prinsip atau pendekatan dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika, serta menilai dirinya memiliki kecenderungan menggunakan prinsip yang mana pada saat pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Seorang pemimpin pembelajaran, guru juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus atau situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah berupa uji legal, uji regulitas, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau itulah. Pengujian berparadigma benar atau salah. Selanjutnya, prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema. Kemudian dilanjutkan, yang ke-8 adalah membuat keputusan, dan yang terakhir adalah meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ketika saya mengambil suatu keputusan, saya berpikir hanya perlu mengumpulkan fakta dan melihat benar atau salah. Ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya mengambil sesuai pemikiran saya, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Karena selama ini saya berargumen jika pengambilan keputusan cukup dengan mengambil keputusan yang memiliki resiko paling sedikit terhadap institusi atau diri sendiri. Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 adalah saya menjadi lebih percaya diri
dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah melalui proses pengujian keputusan 9 langkah ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu keputusan yang saya ambil benar dan efektif. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang saya ambil karena telah melalui tahapan yang seharusnya. Dan setiap keputusan yang akan saya ambil ke depannya akan memihak pada murid sehingga akan berdampak bagi kemajuan pendidikan. Saya juga merasa mendapatkan wawasan yang berharga sebagai individu, terutama ketika melihat masalah yang saya hadapi. Saya percaya bahwa pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Untuk dapat membuat keputusan yang benar dan efektif, serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh, sebelumnya saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Saya merasa bahwa banyak hal dan keputusan yang saya buat tidak didasarkan pada cara berpikir yang jelas dan terstruktur. Sekarang saya mengerti bagaimana keputusan dibuat, membuat keputusan serta dapat membedakan antara dilema etika dan rujukan moral, dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan memberikan saya kepercayaan diri dalam membuat keputusan yang tepat. Mempraktikkan keterampilan membuat keputusan ini dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh akan membutuhkan lebih banyak latihan dan pembelajaran. Demikian rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran sampai saat ini modul 3.1 pada program Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.